ada hal yang memang secara nyata itu negatif atau buruk, Mhm. tetapi karena eh, nggak apa-apa, harus sabar, nggak usah berpikir Mhm. negatif gitu, Mhm. itu menjadikan eh, segalanya jadi harus dipositifin, jadi membuat kita jadi di sisi-sisi tertentu ya, jadi membuat kita tidak terlalu peka dengan sesuatu yang memang benar bahaya Oke. atau benar yang membuat kita eh, harus waspada, perlu waspada. Mhm. Maaf, Mhm. bukan harus, tapi perlu. Ada yang namanya mind reading, kemudian juga ada generalisir gitu ya. Bedanya dengan negative thinking itu apakah ada atau seperti apa error thinking dengan negative thinking ini, Kak Kori? Kalau negatif thinking itu kan kita memberikan penilaian negatif terhadap sesuatu. Oke. Dan negatif kita, apa namanya, persepsi kita negatif terhadap sesuatu. Dan jika itu realistis dan memang terbukti apa yang kita pikirkan memang negatif adanya, ya bisa saja kita berpikir negatif kan, Mas Yudi. Mhm. Mhm. Nah, Hmm. gitu. Jadi kadang-kadang ada hal yang memang secara nyata itu negatif atau buruk, Mhm. tetapi karena eh, nggak apa-apa, harus sabar, nggak usah berpikir Mhm. negatif gitu, Mhm. itu menjadikan eh, segalanya jadi harus dipositifin, jadi membuat kita jadi di sisi-sisi tertentu ya, jadi membuat kita tidak terlalu peka dengan sesuatu yang memang benar bahaya Oke. atau benar yang membuat kita eh, harus waspada, perlu waspada. Mhm. Maaf, Mhm. bukan harus, tapi perlu. Kayak misalnya kemarin waktu kita di zaman pandemi, Mhm. positive thinking aja, kita nggak usah perlu pakai masker, yang Heeh. penting kita apa namanya, yakin aja Ya. gitu. Ya kan. Heeh. Ya gitu. Nah, kita perlu eh, berpikir negatif. Kalau kita nggak pakai masker, resiko tertular itu akan lebih tinggi gitu kan. Itu Betul. kan negatif kan, Mhm. penilaian kita terhadap situasi saat itu gitu, Mhm. yang membuat kita lebih waspada menggunakan masker dan segala macam yang bisa membantu kita untuk lebih waspada gitu kan Mhm. ya, Mhm. pada porsinya. Dan itu sangat wajar Mhm. jika ada kayak ketakutan atau rasa cemas jika tertular kayak gitu. Tapi pada intensitas tertentu, porsi tertentu, itu justru membuat kita terlindungi dari bahaya Mhm. Mhm. itu. Oke. Oke. Heeh. Nah, tadi kita juga sudah difahamkan bagaimana pikiran sehat itu seperti apa, tapi sebetulnya menerima positif, negatif, bahkan ada yang netral. Mengapa sih ini penting untuk kesehatan mental kita, Kak Kori? Karena begitu, kalau misalnya misalnya ya Mhm. Mas Widya, kalau misalnya kita tidak membedakan itu dan misalnya mempositifkan segala hal seperti itu. Mhm. Ada banyak yang selama saya berpengalaman berpraktik itu Mhm. mempositifkan hal-hal yang mungkin sudah tidak sehat lagi, misalnya relasi yang tidak sehat, perilaku yang tidak sehat, Mhm. cara berpikir yang tidak sehat gitu kan ya. Jadi semuanya itu dipositifin. Nah, itu tentu saja mempengaruhi bagaimana kualitas kesejahteraan mental, Mhm. mempengaruhi juga kesehatan mental kita secara umum. Oke. Nah, tentu saja kenapa sih berpikir secara umum, kita perlu pikiran yang sehat untuk kesehatan mental kita, Mhm. karena memang sesuatu itu berasal dari apa yang kita pikirkan Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah memutuskan persepsi kita terhadap sesuatu, perasaan kita dan perilaku kita tuh ngikut Betul. Mhm. gitu Mhm. dengan apa yang sudah kita jajarkan di pikiran kita tersebut. Oh, Mhm. ah, saya berpikir nih, Mas Yudi tadi tuh sombong, gak Mhm. balas WA saya. Mhm. Mhm. Terus sudah perasaan gak enak, terus waktu ketemu, Nggak. nggak usah nomor duluan, gitu kan ya. Nah. Jadi, nah Heeh. seperti itu. Jadi beda halnya ketika saya berpikir bahwa Mas Yudi itu lagi sibuk siaran, jadi nggak Hmm. balas WA. Mhm. Mhm. Ya Mhm. udah, berarti kan perasaan saya nggak akan ke sedih lah gitu kan, minimal menanti-nanti atau penasaran apa balasan WA-nya gitu kan ya, Mhm. itu Mhm. perasaannya. Kalau cenderungan berperilakunya, mungkin kalau kita papasan saya akan
nyamperin, Mas Yudi tadi saya WA loh, Iya, belum iya. dibales gitu kan Heeh, ya. heeh, heeh. Nah, itu Mhm, itu akan beda sekali perilakunya mhm, ketika apa yang kita pikirkan itu berbeda gitu. mhm. Output perilakunya atau perasaan yang mengikutinya juga akan beda itu. Mmm, Padahal situasinya kan sama ya, Mas mhm, Yudi tidak balas WA, heeh. ya Pikiran kan? kita saja ya yang padahal itu sesuatu yang bisa kita kontrol ya Kak Kori ya. Kalau Yes, kalau tadi Kak Kori mengatakan bisa memilah, bisa memisah pikiran kita, ada cross check. Nah, tadi beberapa langkah yang sudah dijelaskan. Eh, Latihannya seperti apa Kak Kori supaya kita bisa melakukan yang tadi disampaikan Kak Kori, oh bahwa dia nggak balas WA mungkin karena dia lagi sibuk dengan kegiatan lain, jadi belum sempat balas WA, bukan karena tidak mau membalas WA, bukan karena pertanyaan kita yang tidak mutu gitu ya. Itu latihannya seperti apa, Kak? Bisa nggak sih kita melakukannya sendiri atau kita butuh bantuan orang lain, profesional? langkah awal kalau untuk sehari-hari kita, langkah awal tuh adalah dengan itu, memilah atau memisahkan mana yang dalam kontrol kita atau yang di luar kontrol kita, Mas Hmm, Yudi. Jadi kalau kayak pikiran, perilaku kita, penilaian kita, itu tentu saja dalam kontrol kita. Tetapi apa yang orang sedang buat, penilaian orang, situasi yang ada di luar diri kita, itu tentu saja di luar kontrol kita. betul.